Aku duduk sendirian di ruang tamu rumahku yang sepi, menatap keluar melalui jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Sebuah lagu klasik memainkan melodi yang hening di ruangan. Angin malam menyapu lembut melalui kawasan, membuat daun-daun pohon bergoyang di luar. Meskipun suasana damai, aku merasa gelisah. Sudah sejak lama sejak kejadian aneh terjadi padaku. Terkadang, saat aku sendirian, aku bisa merasakan kehadiran yang tak kasat mata, mendengar bisikan-bisikan yang samar. Dan aku tahu, sebagai seorang yang memiliki kemampuan khusus, ini tidak hanya imajinasi. Aku, Melinda Gordon, seorang wanita muda yang dilahirkan dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah yang terjebak di dunia antara. Sejak masa kanak-kanak, aku telah belajar untuk menerima dan mengendalikan kemampuan ini, meskipun tidak pernah mudah. Pintu masuk terbuka dengan lembut, memecah keramaian pikiranku. Jim, suamiku, melangkah masuk dengan senyum lembut di wajahnya. "Hai, Melinda, bagaimana hari ini?" tanyanya dengan lembut. Aku memberikan senyum palsu. "Hai, Jim, baik-baik saja, seperti biasa," jawabku, mencoba menyembunyikan kegelisahanku. Jim menatapku dengan penuh perhatian. Dia tahu aku tidak baik-baik saja. "Apakah semuanya baik-baik saja?" tanyanya dengan lembut, duduk di sampingku di sofa. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. "Aku merasa ada sesuatu yang salah, Jim. Aku merasa ada kehadiran yang aneh di sekitar kita." Aku mengakui, suara halusku penuh dengan ketidakpastian. Jim menatapku dengan penuh perhatian. "Kamu berbicara tentang kemampuanmu lagi, kan?" tanyanya dengan lembut. Aku mengangguk, menatap Jim dengan tatapan penuh harap. Aku merasa seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan padaku, tetapi aku tidak tahu apa. Aku mencoba menjelaskan perasaanku. Jim mengambil tanganku dengan lembut. "Kamu tahu aku selalu ada untukmu, Melinda. Jika ada sesuatu yang perlu kamu lakukan, katakan saja," katanya dengan mantap. Aku tersenyum pada Jim, merasa lega karena memiliki seseorang yang selalu mendukungku. "Terima kasih, Jim. Aku menghargainya," aku mengatakan dengan tulus. Saat Jim membalas senyumku, tiba-tiba aku merasa kehadiran yang gelap dan menakutkan mengisi ruangan. Aku merasa kedinginan, meskipun suhu ruangan tetap sama. Sesuatu yang jahat sedang mendekat. "Melinda, apa yang salah?" tanya Jim, melihat ekspresi ketakutanku. Aku menggigil. "Ada sesuatu di sini, Jim. Aku bisa merasakannya," aku mengatakan dengan suara yang gemetar. Jim menatapku dengan khawatir. "Kamu harus tenang, Melinda. Kami akan melewati ini bersama-sama," katanya dengan mantap. Namun, sebelum kami bisa berbicara lebih lanjut, sebuah suara terdengar dari ruang tengah. Itu seperti suara tangisan bayi yang lembut, tetapi aku tahu tidak ada bayi di rumah kami. Jim dan aku bertukar pandang. Perasaan cemas mengisi hati kami. "Apa itu suara?" tanya Jim dengan suara bergetar. Aku menelan ludah, mencoba untuk tetap tenang. "Aku tidak yakin. Ayo kita lihat," aku mengatakan, menuntun Jim ke arah suara itu. Kami berjalan ke ruang tengah, di mana suara tangisan semakin terdengar jelas. Saat kami mendekat, kami melihat sesosok bayangan yang samar-samar terlihat di pojok ruangan. Aku merasa kedinginan sampai ke tulang, tapi aku tahu aku harus tetap tenang. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" tanyaku dengan suara yang mantap. Bayangan itu bergumam dengan lembut, suaranya penuh dengan kesedihan. Aku terjebak di sini. Aku tidak bisa pergi," kata bayangan itu, suaranya serak. Aku mendekatinya dengan hati-hati, berusaha memahami situasi ini dengan lebih baik. "Kamu harus memberitahuku apa yang terjadi. Aku akan mencoba membantumu," aku berkata, suaraku penuh dengan empati. Bayangan itu mulai menceritakan kisahnya, tentang bagaimana dia meninggal dengan cara yang tragis di rumah kami bertahun-tahun yang lalu. Aku merasa ngeri saat mendengar ceritanya, tetapi aku tahu aku harus tetap fokus.
Kamu harus menemukan kedamaian, dan itu hanya mungkin jika kamu meninggalkan rumah ini, aku mengatakan kepadanya dengan lembut. Bayangan itu menatapku dengan mata penuh harapan. Apa kamu bisa membantuku? Tanyanya dengan suara lemah. Aku mengangguk, merasa bertanggung jawab untuk membantu arwah ini menemukan kedamaian yang dia cari. Aku menyesalkan kemampuanku sebagai seorang pemburu roh, terkadang merasa takut dengan beban yang harus kutanggung. Kami berdua memulai proses pembebasan, menggunakan ritual kuno yang kuteliti dari buku-buku lama yang kupelajari. Meskipun suasana hati di sekitar kami terasa tegang, aku tetap fokus pada tujuan akhir kami, membebaskan arwah yang terjebak. Akhirnya, setelah upaya yang panjang dan tegang, kami berhasil. Bayangan itu menghilang dengan damai, meninggalkan ruangan itu dalam keheningan yang menenangkan. Ketika Jim dan aku duduk bersama di sofa, aku merasa lega dan puas. Meskipun ada ketegangan di udara, kami berhasil membantu arwah menemukan kedamaian yang dia cari. Apa yang terjadi tadi malam, Melinda? Tanya Jim, mencoba memahami segala sesuatu yang baru saja terjadi. Aku tersenyum padanya, merasa bersyukur karena memiliki seseorang yang selalu mendukungku. Hanya sedikit masalah dengan arwah yang terjebak. Tidak ada yang tidak bisa kita atasi bersama, kan? Jawabku, menatap mata lembutnya. Jim tersenyum padaku. Tentu saja, kita tim yang tak terpisahkan, katanya dengan lembut, memelukku erat. Saat kami duduk bersama, aku merasa rasa syukur dan kebahagiaan memenuhi hatiku. Meskipun hidupku dipenuhi dengan tantangan dan perjuangan, aku tahu bahwa dengan Jim di sisiku, aku bisa menghadapi apapun yang datang ke arahku. Dan itu adalah anugerah yang tidak bisa kuhargai lebih dari apapun. Dengan pikiran yang damai dan hati yang penuh dengan harapan, kami duduk bersama di dalam rumah kami yang hangat, siap untuk menghadapi apapun yang mungkin datang di masa depan. Saya duduk sendirian di meja dapur, menatap secangkir kopi yang sudah dingin di hadapan saya. Malam telah larut, dan langit di luar sudah terlihat gelap. Aroma kopi yang biasanya menenangkan tidak bisa mengusir kegelisahan yang menghantui pikiran saya. Episode baru-baru ini dalam perjalanan saya sebagai pemburu roh, khususnya kasus yang berkaitan dengan jembatan kotak kecil kami, membuat saya terguncang. Kisah tentang Max, teman masa kecil yang menghilang secara misterius di jembatan itu, memenuhi pikiran saya tanpa henti. Aku tahu aku harus menyelidiki lebih lanjut, tidak hanya karena kewajiban saya sebagai pemburu roh, tetapi juga karena tanggung jawab saya sebagai teman masa kecilnya. Saya bangkit dari meja dan melangkah menuju jendela, memandangi jembatan di kejauhan. Cahaya remang-remang bulan memancar di atas permukaan sungai yang tenang, menciptakan atmosfer yang mencekam. Namun, saya tidak merasakan rasa takut. Saya merasa panggilan untuk menemukan kebenaran di tengah kegelapan. Dengan tekad yang kuat, saya melangkah keluar dari rumah dan menuju jembatan. Langkah saya mantap, tetapi hati saya berdebar-debar. Saya merasa tegang dan waspada, siap menghadapi apapun yang mungkin saya temui di sana. Saat saya tiba di ujung jembatan, saya merasakan kehadiran yang gelap dan menakutkan. Angin malam menggigilkan tubuh saya, tetapi saya tidak menyerah. Saya berdiri tegak, siap untuk memenuhi panggilan roh yang mungkin hadir di sana. Tiba-tiba, di kegelapan yang menyelimuti jembatan, saya melihat bayangan samar-samar dari seseorang yang berdiri di tengah jalan. Hatiku berdegup kencang saat saya menyadari bahwa itu adalah Max, teman masa kecil saya yang telah lama hilang. Max, panggilku dengan suara yang penuh emosi. Dia berdiri di sana, matanya kosong dan terlihat terjebak dalam keadaan yang tidak dikenal. Saya berjalan mendekatinya dengan hati-hati, membiarkan naluri saya sebagai pemburu roh memandu langkah saya. Max, apa yang terjadi padamu? Tanyaku dengan lembut, mencoba menembus dinding yang telah dibangun oleh kegelapan di sekitarnya. Max menatapku dengan mata kosong, seolah-olah tidak menyadari keberadaanku.
Aku tidak tahu, aku terjebak di sini, katanya dengan suara yang gemetar. Saya merasakan kebingungan dan keputusasaan yang terpancar dari dirinya. Saya tahu bahwa saya harus membantunya menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Dengarkan, Max, kamu harus kuat, kataku, mencoba memberinya kekuatan. Aku akan membantumu menyeberangi. Petik 2 titik. Kami berdua mulai berjalan di atas jembatan yang gelap itu. Angin malam yang dingin menyapu wajah kami, tetapi saya tidak merasa takut. Saya tahu bahwa saya memiliki misi yang harus saya penuhi, dan saya tidak akan berhenti sampai Max menemukan kedamaian yang dia cari. Namun, saat kami melanjutkan perjalanan kami, saya merasakan kekuatan gelap yang menghalangi kami. Energinya terasa menekan dan mengancam untuk menjatuhkan kami. Saya merangkul Max dengan erat, mencoba memberinya kekuatan yang dia butuhkan untuk melawan kekuatan gelap itu. Kita harus terus maju, Max. Kamu tidak sendirian, kataku, mencoba meyakinkannya. Kami melanjutkan langkah kami, tetapi semakin jauh kami berjalan, semakin kuat kekuatan gelap itu. Tiba-tiba, angin malam berubah menjadi badai yang mengerikan, dan saya hampir terjatuh. Tetapi dengan tekad yang kuat, saya mempertahankan keseimbangan saya dan membantu Max bangkit. Kami berjuang melawan badai itu bersama-sama, tetapi kekuatan gelap terus menyerang kami. Saya merasa diri saya terhuyung-huyung, tetapi saya menolak untuk menyerah. Saya tahu bahwa saya harus bertahan untuk Max. Saat kami hampir mencapai ujung jembatan, saya merasakan Max mulai lemah. Tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi dengan rasa putus asa. Saya merangkulnya dengan lebih erat lagi. Kamu harus kuat, Max. Kami hampir sampai di sana, kataku dengan suara yang penuh harapan. Max menatapku dengan mata yang penuh dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Melinda. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan untukku, katanya dengan suara yang penuh emosi. Dan dengan itu, kami mencapai ujung jembatan, di mana cahaya remang-remang menanti kami, menyinari jalan kami dengan kehangatan yang menghibur. Saya menatap Max dengan senyum lembut. Pergilah sekarang, Max. Kamu akan menemukan kedamaian di sana, kataku dengan penuh harapan. Max menatapku dengan mata yang dipenuhi dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Melinda. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang kamu lakukan untukku, katanya dengan suara yang penuh emosi. Dan dengan itu, Max berbalik dan berjalan menuju cahaya yang terang itu, meninggalkan saya sendirian di ujung jembatan yang gelap. Saat saya menyaksikan Max menghilang di balik cahaya itu, saya merasa rasa lega dan puas. Saya telah berhasil membantunya menemukan kedamaian yang telah lama hilang, dan itu adalah pengalaman yang tak terlupakan bagi saya. Namun, kebahagiaan saya singkat ketika saya mendengar suara yang menyeramkan di belakang saya. Saya berbalik dengan cepat, dan apa yang saya lihat membuat saya membeku dalam ketakutan. Di belakang saya, bayangan-bayangan gelap berkumpul, mengancam untuk menyerang saya. Saya merasa diri saya terjebak dalam kegelapan yang mengancam untuk menghancurkan saya. Tetapi saya tidak sendirian. Dari kejauhan, saya mendengar suara yang lembut dan penuh kasih. Suara itu memberi saya kekuatan untuk melawan kekuatan gelap yang mengancam saya. Dengan tekad yang kuat, saya berdiri tegak, siap untuk menghadapi pertarungan terbesar saya. Saya tahu bahwa meskipun jalan yang ada di depan saya mungkin penuh dengan bahaya dan kesulitan, saya tidak akan pernah menyerah. Karena pada akhirnya, cahaya akan selalu mengalahkan kegelapan. Suasana petang di Grandview terasa sejuk ketika Melinda duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Jendela-jendela terbuka lebar, memungkinkan hembusan angin musim gugur masuk dengan perlahan. Namun, keheningan itu terputus oleh suara halus yang menyedihkan. Melinda mendongak, matanya menyusuri ruangan yang sunyi. "Siapa di sana?" gumamnya, suaranya terdengar rapuh di dalam ruangan yang sepi. Tiba-tiba,
Bayangan samar-samar muncul di dekat pintu, tampaknya bergetar dengan cahaya gaib yang tak terlihat oleh mata manusia. Melinda merasakan getaran kehadiran yang aneh di sekitarnya, sebuah aura yang menyeramkan namun penuh keputusasaan. Melinda, bisik suara lembut dari bayangan itu, aku butuh bantuanmu. Melinda mengernyit, memandang bayangan itu dengan penuh perhatian. Siapa kamu? Tanyanya. Suaranya penuh dengan kehati-hatian. Bayangan itu bergerak maju sedikit, mengungkap wajah seorang anak muda yang tampak sedih dan putus asa. Aku adalah Adam, ucapnya, matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Melinda merasakan jantungnya berdebar kencang. Adam, apa yang terjadi padamu? Adam menjelaskan bahwa dia telah terbunuh dalam kecelakaan yang mengerikan dengan kereta api. Namun, yang membuatnya tidak tenang adalah pikiran bahwa ibunya, Sarah, menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut. Aku butuh kamu untuk meyakinkan ibuku bahwa itu bukan salahnya, lanjut Adam, suaranya penuh dengan rintihan yang teredam. Melinda mengangguk, merasa iba pada nasib Adam. Aku akan mencoba membantumu, Adam, tapi aku butuh lebih banyak informasi. Adam memberikan detail tentang kecelakaan yang menimpanya, memberikan Melinda petunjuk tentang tempat dan waktu kejadian. Dengan hati yang berat, Melinda bersumpah untuk membantu Adam menemukan kedamaian, tidak peduli seberapa berat tantangannya. Dengan tekad yang bulat, Melinda mulai menyelidiki kecelakaan yang merenggut nyawa Adam. Dia mengunjungi lokasi kejadian, merasakan aura yang gelap dan menyedihkan yang menyelimuti tempat tersebut. Sementara itu, di rumah Adam, ibunya, Sarah, tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Dia terus-menerus meratapi kehilangan anaknya, merasa bersalah karena tidak bisa melindunginya. Suatu malam, Adam muncul di depan Sarah, wajahnya penuh dengan cahaya gaib. "Ibu," gumamnya, suaranya lembut, "aku aman di sini. Aku minta maaf karena tidak bisa memberimu kepastian sebelumnya." Sarah menatap bayangan putranya dengan kebingungan dan kelegaan. "Adam, anakku, apakah kamu baik-baik saja?" Adam mengangguk, wajahnya penuh dengan ketenangan. "Aku baik-baik saja, Ibu. Tapi aku butuh bantuan Melinda untuk memberimu kepastian bahwa ini bukan salahmu." Sarah menangis terseduh-seduh, merasa terharu oleh kehadiran putranya. "Aku akan mencoba, Adam. Aku akan mencoba bertemu dengan Melinda." Sementara itu, Melinda terus menyelidiki kecelakaan Adam dengan tekad yang kuat. Dia memeriksa catatan polisi, mewawancarai saksi mata, dan bahkan berbicara dengan roh yang terjebak di tempat kejadian. Namun, semakin dalam dia menyelidiki, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada bukti-bukti yang tidak sesuai, kesaksian yang bertentangan, dan sebuah aura kegelapan yang mengelilingi kasus tersebut. Ketika Melinda menyelidiki lebih lanjut, dia menemukan bahwa ada pihak-pihak yang kuat yang mencoba menutup-nutupi kebenaran tentang kecelakaan Adam. Mereka memiliki kepentingan tertentu untuk menyembunyikan fakta-fakta yang mungkin merugikan mereka. Melinda merasa jantungnya berdebar hebat saat dia menyadari betapa berbahayanya situasi tersebut. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Adam dan ibunya, Sarah, membutuhkan keadilan dan kebenaran. Sementara itu, Sarah pergi ke rumah Melinda, membawa surat dari Adam. Dengan hati yang berdebar-debar, dia mengetuk pintu dan menunggu dengan harapan. Melinda membuka pintu, terkejut melihat Sarah di depannya. "Maafkan saya, apakah saya bisa membantu Anda?" tanyanya dengan lembut. Sarah menyerahkan surat itu pada Melinda, matanya berkaca-kaca. Ini adalah surat dari Adam. Dia ingin saya bertemu dengan Anda." Melinda merasa hatinya terenyuh saat dia membaca surat itu. Dia tahu bahwa dia harus bertemu dengan Sarah, tidak hanya untuk membantu Adam, tetapi juga untuk memberikan kedamaian pada seorang ibu yang sedang berduka. Pada hari berikutnya, Melinda dan Sarah bertemu di ruang tamu rumah Melinda. Mereka saling memandang dengan penuh emosi, masing-masing merasa tegang dan tegar. "Sarah," Melinda memulai dengan lembut,
Adam telah berbicara padaku. Dia ingin aku membantumu menemukan kedamaian. Petik 2 titik. Sarah menangis terseduh-seduh. Tangannya gemetar saat dia meraih tangan Melinda. Terima kasih, Melinda. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan tanpamu. Melinda tersenyum lembut, merasa terharu oleh keberanian Sarah. Bersama-sama, mereka duduk dan berbicara, membagikan kenangan indah tentang Adam dan mencari jawaban atas kematian tragisnya. Di tempat lain, Adam menyaksikan pertemuan itu dengan penuh harapan dari dunia lain. Dia merasa lega bahwa ibunya akhirnya mendapat penjelasan yang dia butuhkan, dan dia tahu bahwa dia bisa melanjutkan perjalanan ke alam baka dengan tenang. Saat malam tiba, Adam muncul kembali di depan Melinda, wajahnya berseri-seri dengan cahaya gaib. Terima kasih, Melinda, katanya, suaranya penuh dengan rasa syukur. Melinda tersenyum, merasa bahagia karena dia telah membantu Adam menemukan kedamaian. Selamat jalan, Adam. Semoga kamu menemukan kedamaian di sana. Dengan senyum yang lebar, Adam menghilang ke dalam cahaya gaib, meninggalkan Melinda dengan perasaan damai yang dalam di hatinya. Langit malam yang gelap meliputi desa kecil yang terletak di tengah hutan belantara. Di antara rumah-rumah tua yang terbengkalai, sebuah bangunan kuno terlihat menonjol dengan kesendirian. Rumah itu menjadi pusat perhatianku malam ini. Langkahku berat saat aku memasuki lorong yang terbengkalai, hati-hati melangkah di antara reruntuhan dan debu yang tertinggal. Ada seseorang di sini, bisikku dengan ragu, membiarkan indera keenamku merambat melalui gelapnya ruangan. Tiba-tiba, aku merasakan getaran aneh yang mengalir melalui udara, dan di sudut gelap ruangan, seorang wanita muda duduk bersimpuh, seolah-olah menanti dengan gelisah. Tatapan matanya penuh dengan kecemasan yang tak terucapkan, memancarkan keputusasaan yang mendalam. Dia adalah roh. Pikiranku bergemuruh saat aku mengenali kehadiran gaib itu. Namun, aku tidak terkejut. Sebagai seorang Ghost Whisperer, aku telah terbiasa dengan pertemuan-pertemuan dengan arwah yang tersesat. Saya Melinda, kataku dengan suara lembut saat aku mendekatinya. Apakah kamu Beth? Dengan ragu, Beth mengangguk, matanya terlihat memohon pertolongan. Ya, saya Beth, katanya pelan, suaranya gemetar. Saya takut, saya merasa saya akan menghilang. Hati saya terasa terberat ketika saya mendengar kata-kata itu. Saya tahu bahwa Beth terjebak di antara dunia, terjebak dalam ambang kematian, dan saya harus membantunya menemukan kedamaian sebelum terlambat. Apa yang terjadi, Beth? Tanyaku, mencoba menenangkan gelisahnya. Dia menatapku dengan mata kosong, seolah-olah mencoba memutar ulang kenangan yang menyakitkan di pikirannya. Aku menghilang, bisiknya akhirnya. Saat kecelakaan itu terjadi, aku pergi. Tapi mereka tidak pernah menemukan tubuhku. Saya memahami kegelisahan Beth. Sebagai penengah antara dunia nyata dan alam lain, saya tahu betapa pentingnya bagi roh untuk menemukan kedamaian. Dan sekarang, tanggung jawab itu jatuh padaku untuk membantu Beth menemukan jawaban yang dia cari. Kita akan menemukan jalan pulang, Beth, kataku dengan tegas. Aku akan membantumu menyelesaikan urusanmu di dunia ini. Petik 2 titik. Dengan tekad yang bulat, saya memulai penyelidikan. Saya mencari petunjuk di setiap sudut rumah tua itu, mencoba mengungkap misteri yang menyelimuti kepergiannya. Saya berbicara dengan penduduk desa dan mencari tahu apakah ada yang tahu keberadaan tubuhnya. Namun, semakin saya mencari, semakin sulit menemukan petunjuk yang jelas. Tubuh Beth sepertinya lenyap tanpa jejak, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Saya merasa semakin putus asa, merasa bahwa saya mungkin tidak bisa membantu Beth menemukan kedamaian. Tapi kemudian, ketika saya hampir menyerah, saya mendapatkan petunjuk yang mengejutkan. Seorang warga desa tua memberitahuku tentang cerita-cerita hantu di dalam hutan, tentang arwah yang terjebak di antara dunia nyata dan alam lain. Dengan hati-hati, saya menjelajahi hutan-hutan yang gelap dan menakutkan itu,
mencari tahu apakah ada kebenaran di balik cerita-cerita itu. Dan di tengah-tengah pepohonan yang rimbun, saya menemukan apa yang saya cari, sebuah kuburan tersembunyi di bawah rimbunan dedaunan. Tubuh Beth telah ditemukan, terkubur di dalam hutan selama bertahun-tahun. Dan sekarang, tugasku adalah membantu Beth menemukan jalan pulang ke alam lain. Kembali ke rumah tua itu, saya memberitahu Beth tentang penemuan tersebut. Dia terkejut dan terharu, tapi segera dia merasa lega karena akhirnya dia bisa menemukan kedamaian yang dia cari selama ini. "Terima kasih, Melinda," katanya dengan suara yang hampir serak karena haru. "Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan untukku." Petik 2. Dengan bantuanku, Beth akhirnya bisa berpindah ke alam lain dengan damai. Saya merasa lega karena telah membantu roh gelisah itu menemukan kedamaian. Dan ketika dia menghilang ke dalam cahaya, saya tahu bahwa saya telah melakukan tugasku dengan baik. Namun, ketika saya berjalan keluar dari rumah tua itu, saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ada kegelapan yang mengancam, sesuatu yang bersembunyi di balik bayangan-bayangan yang gelap. Pada suatu hari, suasana sepi di Grandview diramaikan oleh kedatangan seorang gadis remaja yang menyedihkan. Gadis itu, bernama Laura, telah dikirim ke sebuah klinik jiwa oleh keluarganya setelah perilaku anehnya yang mengkhawatirkan setelah kematian saudara kembarnya, Lisa. Lisa dan Laura adalah saudara kembar yang tak terpisahkan, tetapi kematian tragis Lisa telah meninggalkan Laura dalam keadaan yang terpuruk. Laura mulai menunjukkan tanda-tanda perilaku yang tidak biasa, berbicara dengan suara-suara aneh, melihat bayangan yang tidak ada, dan bahkan kadang-kadang berbicara seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan Lisa. Keluarga Laura, bingung dan khawatir, memutuskan untuk mengirimnya ke klinik jiwa untuk mendapatkan perawatan dan bantuan yang dibutuhkan. Namun, Laura merasa terasing dan kesepian di klinik itu, merindukan kehadiran saudara kembarnya yang hilang. Suatu hari, klinik mengadakan kegiatan kelompok di kota untuk memungkinkan pasien untuk merasakan suasana luar dan mencoba menikmati hidup kembali. Namun, ketika Laura melihat sebuah toko yang akrab di sudut jalan, dia merasa dorongan kuat untuk melarikan diri. Tanpa berpikir panjang, Laura melarikan diri dari kelompok dan berlari menuju toko itu. Dia masuk dengan napas terengah-engah, mencari tempat untuk bersembunyi dari petugas klinik yang mungkin mencarinya. Melihat kondisi Laura yang panik, Melinda merasa iba dan memutuskan untuk membantunya. Dia menyembunyikan Laura di belakang toko dan berjanji akan menjaga rahasianya. Namun, ketika Laura bersembunyi di toko itu, kejadian tak terduga terjadi. Bayangan Lisa, saudara kembarnya yang sudah meninggal, muncul di hadapannya. Wajah Lisa penuh dengan ketidakpuasan dan kemarahan. "Kau telah mengkhianatiku," desis bayangan Lisa dengan suara yang menakutkan, "dan sekarang kau membantu orang lain untuk menemukanmu. Kau tidak pantas mendapat kebahagiaan." Laura terdiam, matanya penuh dengan ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa Lisa menyalahkannya atau bagaimana dia bisa berada di sini saat ini. Dia berharap Melinda bisa memberinya jawaban. Sementara itu, Melinda merasa terkejut dan bingung oleh kedatangan bayangan Lisa. Dia tidak tahu bagaimana atau mengapa Lisa muncul di hadapannya, dan dia tidak mengerti apa yang dia maksud dengan menyalahkannya. Namun, sebelum Melinda bisa bertanya lebih lanjut, bayangan Lisa menghilang dengan cepat, meninggalkan Laura sendirian dalam kebingungan dan ketakutan. Setelah Laura kembali ke klinik, dia masih terus dihantui oleh pertemuan itu. Dia merasa tidak nyaman dan gelisah, tidak tahu bagaimana cara menghadapi Lisa atau apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sementara itu, Melinda mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang Lisa dan Laura. Dia memeriksa arsip kota dan berbicara dengan orang-orang yang mengenal mereka. Namun, semakin dia mencari, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Pada suatu malam, Melinda menerima kunjungan dari Ibu Laura, Kathleen.
Kathleen tampak cemas dan khawatir tentang kondisi putrinya. Dia tidak tahu bagaimana cara membantu Laura atau apa yang sebenarnya terjadi padanya. Melinda mencoba memberikan sedikit penjelasan pada Kathleen tentang kemampuannya untuk berkomunikasi dengan dunia roh. Dia menjelaskan bahwa mungkin Lisa, saudara kembarnya yang sudah meninggal, mencoba berbicara dengan Laura melalui dia. Kathleen merasa takjub dan takut oleh penjelasan itu, tetapi dia juga merasa lega bahwa ada seseorang yang bisa membantu Laura. Dia memohon pada Melinda untuk mencoba berbicara dengan Lisa dan mencari tahu apa yang dia inginkan. Dengan hati-hati, Melinda mencoba bermeditasi dan membuka diri untuk menerima pesan dari Lisa. Setelah beberapa saat, dia merasa kehadiran yang gelap dan dingin di sekitarnya, menandakan kedatangan roh. Ketika bayangan Lisa muncul, Melinda merasakan kegelisahan dan kemarahan yang memancar darinya. Lisa menuduh Melinda telah mengganggu kedamaian dan privasi Laura, dan dia tidak akan pernah memaafkan hal itu. Namun, Melinda berusaha menjelaskan bahwa dia hanya mencoba membantu Laura dan bahwa dia tidak bermaksud mencampuri urusan pribadi mereka. Dia memohon pada Lisa untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi padanya dan mengapa dia merasa terikat pada Laura. Dengan berat hati, Lisa mengungkapkan bahwa dia meninggal dalam kecelakaan mobil yang disebabkan oleh Laura. Namun, Lisa tidak marah pada Laura. Sebaliknya, dia merasa terikat padanya dan tidak bisa meninggalkannya. Melalui percakapan yang panjang dan emosional, Melinda berhasil membantu Lisa dan Laura menemukan kedamaian. Dia meyakinkan Lisa bahwa Laura tidak bertanggung jawab atas kematiannya, dan dia membantu Laura untuk menerima dan memaafkan dirinya sendiri. Setelah pertemuan itu, Laura merasa lebih tenang dan damai. Meskipun dia masih berduka atas kematian saudara kembarnya, dia merasa lega bahwa dia tidak lagi dihantui oleh bayangan Lisa. Sementara itu, Melinda merasa lega bahwa dia telah membantu dua jiwa yang tersesat menemukan kedamaian. Dia tahu bahwa akan selalu ada tantangan baru dan misteri yang harus dipecahkan, tetapi dia siap menghadapinya dengan tekad yang bulat. Grandview diguncang oleh tragedi yang menggegerkan. Seorang pria muda, bernama David, meninggal dalam kecelakaan saat mengikuti sebuah triathlon. David adalah seorang atlet yang berbakat dan penuh semangat, dan kematiannya meninggalkan keluarga dan tunangannya, Maya, dalam kedukaan yang mendalam. Maya, yang merasa hancur oleh kematian mendadak David, tenggelam dalam kesedihan dan keputusasaan. Hatinya terluka dan terpatahkan. Dia merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidupnya tanpa David di sisinya. Tanpa pikir panjang, Maya merencanakan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Melihat keputusasaan Maya, Melinda merasa terpanggil untuk bertindak. Dia tahu bahwa dia harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkan Maya dari takdir yang tragis. Dengan hati yang berat, Melinda setuju untuk membantu David mencoba membujuk Maya agar tidak melakukan bunuh diri. Dengan bantuan Profesor Payne, panduan roh Melinda, dia mencari keberadaan David di alam baka. Setelah beberapa usaha yang panjang, akhirnya mereka berhasil menemukan David yang terjebak di antara dua dunia. Masih terikat pada cintanya yang tak tergoyahkan pada Maya. David, Melinda memanggil lembut saat dia mendekati roh itu. Kamu harus membantuku. Maya membutuhkanmu. David menatap Melinda dengan mata yang penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Aku tahu, katanya dengan suara gemetar, tapi bagaimana aku bisa membuatnya memilih hidup? Melinda mengulurkan tangannya dan menyentuh bahunya dengan lembut. Kita akan mencoba bersama-sama, ujarnya. Suaranya penuh dengan ketegasan dan harapan. Bersama-sama, Melinda dan David menyusun rencana untuk mendekati Maya. Mereka tahu bahwa mereka harus membuatnya menyadari bahwa masih ada harapan dan cinta di dunia ini, meskipun David telah tiada. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan bersinar terang di langit, Melinda dan David muncul di hadapan Maya. Maya terkejut dan tercengang melihat David.
roh tunangannya yang masih mencintainya dengan sepenuh hati. "Maya," ucap David dengan suara yang lembut, "aku masih di sini. Aku masih mencintaimu." Maya menangis terseduh-seduh, merasakan kehadiran David di depannya. "David," bisiknya dengan suara terisak, "aku merindukanmu." Melihat reaksi Maya, Melinda tahu bahwa mereka harus bertindak cepat. Dia mulai membimbing percakapan antara Maya dan David, membantu mereka mengekspresikan perasaan dan emosi mereka satu sama lain. Dengan setiap kata yang diucapkan, Maya mulai merasakan cahaya harapan di tengah-tengah kegelapan yang menghantui. Dia menyadari bahwa meskipun David telah tiada, cinta mereka masih hidup di dalam dirinya. Saat matahari mulai menyingsing di ufuk timur, Maya menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia masih memiliki alasan untuk hidup, meskipun David telah pergi. "Terima kasih, David," bisik Maya dengan suara lembut, "dan terima kasih, Melinda." David tersenyum, merasa lega bahwa Maya telah menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri. "Aku akan selalu mencintaimu, Maya," ucapnya dengan penuh kasih. Melihat bahwa tugas mereka telah selesai, Melinda dan David menghilang ke dalam cahaya gaib, meninggalkan Maya dengan hati yang ringan dan penuh harapan. Beberapa minggu kemudian, Grandview diselimuti oleh cahaya kebahagiaan saat Maya melangkah maju untuk memulai kehidupan barunya. Meskipun David telah tiada, cinta mereka yang tak terbatas tetap hidup di dalam hati Maya, membawanya menuju masa depan yang cerah. Sebuah penginapan tua yang terpencil di pinggiran kota. Penginapan tersebut dikenal dengan sejarahnya yang kaya dan misterius, tetapi sekarang akan dirobohkan oleh pemilik baru. Melinda Gordon dan sahabatnya, Andrea Moreno, diberi tugas untuk mengadakan pelelangan perabotan dari penginapan tersebut sebelum struktur itu dihancurkan. Sebagai seorang perantara antara dunia hidup dan dunia roh, Melinda seringkali menemukan dirinya terlibat dalam kasus-kasus yang melibatkan roh-roh yang tersesat. Namun, kali ini, misi mereka membawa mereka ke sebuah kebenaran yang tersembunyi selama puluhan tahun. Pagi itu, Melinda dan Andrea tiba di penginapan tua itu dengan perasaan yang bersemangat. Mereka mulai membersihkan perabotan yang telah berdebu selama bertahun-tahun, bersiap untuk mengadakan pelelangan di hari berikutnya. Namun, saat mereka mulai membersihkan ruang bawah tanah yang kumuh dan gelap, Melinda merasakan sebuah kehadiran yang ganjil. Sensasi dingin dan angin sepoi-sepoi menyapu tubuhnya, menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di sana. "Ada apa, Melinda?" tanya Andrea, melihat ekspresi wajah Melinda yang serius. Melinda menatap ke arah ruang bawah tanah dengan pandangan yang tajam. "Ada sesuatu di sini, Andrea. Aku merasakan keberadaan roh." Andrea menelan ludah, matanya melirik ke dalam kegelapan ruangan. "Apa yang harus kita lakukan?" Melinda menggelengkan kepalanya, mencoba merangkul energi yang mengelilingi mereka. "Aku perlu menyelidiki lebih lanjut. Ada kemungkinan bahwa ada roh yang terjebak di sini, dan aku harus membantu mereka menemukan kedamaian." Dengan hati-hati, Melinda mulai memeriksa setiap sudut ruang bawah tanah itu. Dia merasa kehadiran roh yang semakin kuat di dekat area yang gelap dan tersembunyi di sudut ruangan. Akhirnya, dia menemukan petunjuk tentang asal-usul roh-roh yang terperangkap di sana. Dalam sebuah arsip tua, dia menemukan kisah tragis tentang kebakaran di sebuah panti asuhan pada tahun 1956. 3 anak laki-laki dan anjing kesayangan mereka meninggal dalam kebakaran itu. Dan sejak saat itu, roh mereka terjebak di dalam penginapan tersebut. Melinda merasa hatinya terenyuh oleh kisah yang menyedihkan itu. Dia tahu bahwa dia harus bertindak cepat untuk membantu roh-roh yang tersesat tersebut menemukan kedamaian sebelum penginapan itu dihancurkan. Keesokan harinya, Melinda dan Andrea memulai pelelangan perabotan dari penginapan tersebut. Namun, di saat-saat terakhir sebelum pembangunan dimulai, Melinda memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran tentang keberadaan roh-roh tersebut kepada pemilik baru penginapan. Dengan hati-hati,
Melinda membagikan cerita tentang kebakaran tragis dan roh-roh yang terperangkap di dalamnya. Meskipun awalnya ragu, pemilik baru penginapan akhirnya setuju untuk menunda pembongkaran untuk memberikan waktu bagi Melinda untuk membantu roh-roh tersebut menyeberang ke alam baka. Tanpa waktu yang banyak, Melinda mempersiapkan diri untuk melakukan ritual untuk membantu roh-roh tersebut menemukan kedamaian. Dia memanggil Profesor Payne untuk membantunya dalam upaya tersebut. Dalam ritual yang penuh dengan kekuatan spiritual, Melinda membuka portal antara dunia hidup dan dunia roh. Dia memanggil roh-roh anak-anak yang tersesat, menawarkan bantuan untuk membimbing mereka menuju ke tempat yang lebih baik. Saat roh-roh anak-anak muncul di hadapan mereka, Melinda merasa tangis terselip di tenggorokannya. Mereka terlihat bingung dan kebingungan, tetapi juga penuh dengan keinginan untuk menemukan kedamaian. Melinda berbicara dengan lembut kepada mereka, menjelaskan bahwa mereka tidak lagi harus terjebak di antara dua dunia. Dia menawarkan tangan bantuannya, memimpin mereka menuju cahaya yang menerangi jalan ke alam baka. Perlahan-lahan, roh-roh anak-anak tersebut mengikuti Melinda ke arah cahaya yang bersinar terang. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Melinda dengan senyum yang lembut, merasakan kebebasan yang mereka rindukan begitu lama. Ketika mereka menyentuh cahaya itu, energi yang hangat menyelimuti tubuh mereka, dan mereka menghilang ke dalam kegelapan yang menyenangkan. Melihat keberangkatan mereka, Melinda merasa lega. Dia tahu bahwa dia telah membantu roh-roh yang tersesat menemukan kedamaian yang mereka cari begitu lama. Melinda mendapat kunjungan tak terduga dari seorang roh remaja. Seorang pemuda dengan wajah penuh kebingungan dan kesedihan mendekatinya, memohon pertolongan. Dia ingin menemukan ibu kandungnya, namun tidak tahu harus mulai dari mana. Dengan hati yang penuh empati, Melinda berjanji untuk membantu pemuda tersebut menemukan jawabannya. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah, dan dia harus menghadapi rintangan yang tak terduga. Melinda mulai pencariannya dengan mengunjungi ibu angkat pemuda tersebut. Wanita itu, yang dulu telah merawatnya dengan kasih sayang, memberikan Melinda beberapa informasi terkait kelahiran dan adopsi anak itu. Setelah menyelidiki lebih lanjut, Melinda mengetahui bahwa ibu kandung pemuda tersebut tidak pernah ingin tahu tentang keberadaannya. Ia menolak untuk bertemu atau bahkan mendengar kabar tentang anaknya yang telah diadopsi. Informasi itu mengejutkan Melinda, namun dia tetap bertekad untuk membantu pemuda tersebut menemukan jawaban yang dia cari. Dia percaya bahwa setiap jiwa, baik hidup maupun yang telah meninggal, memiliki hak untuk mengetahui kebenaran tentang asal-usul mereka. Dengan tekad yang bulat, Melinda melanjutkan pencariannya dengan mengumpulkan lebih banyak informasi tentang ibu kandung pemuda tersebut. Dia berharap bisa membuka hati ibu kandung itu, memberinya kesempatan untuk bertemu dengan anaknya. Setelah mencari beberapa waktu, Melinda akhirnya berhasil menemukan keberadaan ibu kandung pemuda tersebut. Wanita itu tinggal di sebuah rumah yang sederhana di pinggiran kota, terlihat kesepian dan penuh dengan penyesalan. Dengan hati-hati, Melinda memperkenalkan dirinya dan menjelaskan tujuannya. Dia ingin membantu pemuda tersebut menemukan jawaban tentang kelahirannya, dan dia berharap ibu kandung itu bersedia untuk bertemu dengannya. Awalnya, wanita itu menolak dengan keras. Dia merasa tidak mampu menghadapi masa lalunya yang menyakitkan, dan dia tidak ingin membuka luka lama yang telah sembuh. Namun, Melinda dengan lembut meyakinkannya bahwa pertemuan itu penting bagi kedua belah pihak. Akhirnya, ibu kandung itu setuju untuk bertemu dengan anaknya. Namun, pertemuan itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ketika pemuda itu tiba di rumah ibu kandungnya, suasana menjadi tegang dan canggung. Keduanya saling diam, tidak tahu harus berkata apa. Melinda mencoba menyelaraskan percakapan, berusaha mencairkan suasana. Namun, ketika pemuda itu bertanya kepada ibu kandungnya mengapa dia meninggalkannya, wanita itu terdiam. Dia mulai menangis, mengungkapkan penyesalan dan kesalahannya atas keputusannya di masa lalu.
Ibu tidak pernah ingin membiarkanmu pergi, ujarnya dengan suara yang gemetar, tapi aku tidak punya pilihan. Aku masih muda dan tidak mampu merawatmu sendiri. Aku tidak ingin membuatmu menderita. Pemuda itu terdiam, matanya penuh dengan campuran emosi. Dia merasa sedih, tapi juga merasa lega bahwa ibu kandungnya tidak pernah melupakan atau mengingkarinya. Melinda menyaksikan pertemuan itu dengan hati yang terharu. Dia tahu bahwa meskipun tidak mudah, pertemuan itu merupakan langkah pertama menuju penyembuhan dan pemulihan bagi kedua belah pihak. Setelah pertemuan itu, pemuda tersebut merasa lega dan bahagia bahwa dia akhirnya bisa bertemu dengan ibu kandungnya. Namun, Melinda tahu bahwa pekerjaannya belum selesai. Dia perlu membantu pemuda tersebut menyeberang ke alam baka dengan kedamaian hati. Untuk melakukan itu, dia membutuhkan dukungan dari ibu kandungnya, sebuah pernyataan yang memastikan bahwa cinta antara ibu dan anak tetap ada, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Dengan tekad yang kuat, Melinda kembali ke rumah ibu kandung pemuda tersebut. Dia menjelaskan situasi kepada wanita itu, memohon kepadanya untuk memberikan sebuah pernyataan yang akan memastikan kedamaian pemuda tersebut di alam baka. Awalnya, ibu kandung itu ragu-ragu. Namun, setelah berpikir sejenak, dia akhirnya setuju. Dia menulis surat singkat kepada anaknya, mengungkapkan cintanya yang tak terbatas dan penyesalannya atas keputusannya di masa lalu. Pemuda itu merasa terharu ketika dia menerima surat itu. Dia merasa lega mengetahui bahwa ibu kandungnya akhirnya mengakui dan menerima keberadaannya. Saat hari berakhir, Melinda bersama-sama dengan pemuda tersebut dan ruhnya menyaksikan pemuda itu menyeberang ke alam baka dengan kedamaian yang terpancar di wajahnya. Dia merasa lega bahwa dia telah membantu membuka jalan menuju perdamaian yang dia cari selama ini. Jim terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil yang mengerikan. Melinda terburu-buru menuju rumah sakit untuk menemuinya. Namun, di sana, dia tak hanya menemui Jim, tetapi juga seorang wanita muda yang baru saja meninggal karena komplikasi selama operasi rutin. Melinda merasa terpanggil untuk membantu wanita itu menemukan alasan di balik kematiannya yang tragis. Dengan hati yang penuh empati, Melinda menawarkan bantuan kepada wanita muda itu. Dia berjanji akan mencari tahu kebenaran di balik kematian yang misterius itu. Namun, apa yang dia temukan akan mengguncangkan dirinya hingga ke dasar hatinya. Melinda memasuki ruang perawatan intensif tempat Jim dirawat, hatinya berdebar kencang. Dia menggenggam tangan Jim dengan erat, merasakan kehangatan yang masih ada meskipun tubuh Jim terluka parah. Di samping tempat tidur Jim, terbaring seorang wanita muda dengan tubuhnya yang sudah tenang, wajahnya menghadap ke langit-langit dengan ekspresi yang damai. Melinda menatap wanita muda itu dengan rasa penasaran dan empati yang mendalam. Dia tahu bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa mendengar suara roh-roh yang tersesat, dan dia tidak bisa mengabaikan panggilan mereka untuk bantuan. Dengan hati yang berat, Melinda memutuskan untuk mendekati wanita muda tersebut. Dia membangunkannya dari tidur abadi, meminta izinnya untuk berbicara. Wanita itu terbangun dengan perlahan, matanya memandang Melinda dengan penuh kebingungan. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara yang lemah. "Saya Melinda," ucap Melinda dengan lembut. "Saya bisa mendengar suara roh-roh yang tersesat, dan saya ingin membantu Anda menemukan kedamaian." Wanita muda itu menatap Melinda dengan tatapan yang penuh harapan. "Saya ingin tahu mengapa saya meninggal," katanya dengan suara yang bergetar. "Saya ingin tahu apa yang salah." Melinda mengangguk, memahami keinginan wanita itu untuk mengetahui kebenaran di balik kematiannya. Dia berjanji akan mencari tahu apa yang terjadi, meskipun itu berarti harus menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Melinda mulai menyelidiki latar belakang wanita muda tersebut, mencari tahu lebih banyak tentang operasi yang menyebabkan kematiannya. Dia bertemu dengan dokter dan perawat yang merawat wanita itu, mencoba mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan misteri. Namun,
Semakin dalam Melinda menggali, semakin jelas menjadi bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ada ketidaksesuaian dalam catatan medis, dan ada banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang apa yang sebenarnya terjadi selama operasi itu. Dengan tekad yang kuat, Melinda terus menyelidiki, meskipun itu berarti harus menghadapi perlawanan dari pihak rumah sakit yang mencoba menyembunyikan kebenaran. Dia tahu bahwa dia harus bertindak cepat sebelum kebenaran itu hilang di antara kerumitan birokrasi medis. Setelah berhari-hari menyelidiki, Melinda akhirnya menemukan petunjuk yang mengejutkan tentang apa yang terjadi pada wanita muda tersebut. Dia menemukan bukti bahwa ada kesalahan yang fatal selama operasi, yang menyebabkan komplikasi yang fatal dan mengakibatkan kematian wanita itu. Melinda merasa marah dan sedih ketika dia menyadari bahwa kematian wanita muda itu bisa dihindari jika bukan karena kelalaian dan kecerobohan dari pihak rumah sakit. Dia merasa terpanggil untuk membela keadilan bagi wanita muda itu, memastikan bahwa kesalahannya tidak sia-sia. Dengan tekad yang kuat, Melinda memutuskan untuk berbicara dengan pihak berwenang tentang temuannya. Dia tahu bahwa dia harus berdiri di sisi kebenaran, meskipun itu berarti harus menghadapi konsekuensi yang tak terduga. Ketika Melinda menghadapi pihak berwenang, dia tidak sendiri. Dia dibantu oleh suara wanita muda itu, yang memberinya kekuatan dan keyakinan untuk menghadapi tantangan itu. Bersama-sama, mereka menuntut keadilan bagi kematian yang tidak adil itu. Setelah berjuang dengan keras, akhirnya mereka berhasil mendapatkan pengakuan dari pihak rumah sakit atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Keadilan telah ditegakkan, dan nama wanita muda itu telah dibersihkan dari tuduhan yang tidak berdasar. Melihat keberhasilan tersebut, Melinda merasa lega dan puas. Meskipun kesedihan tetap ada, dia tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa roh wanita muda itu bisa menyeberang dengan damai. Beberapa hari kemudian, saat matahari terbenam di ufuk barat, Melinda mengunjungi ruangan perawatan intensif sekali lagi. Di sana, dia menemukan wanita muda itu dengan senyum yang tenang di wajahnya. "Dia akan baik-baik saja sekarang," ucap Melinda dengan suara yang penuh harapan. Wanita muda itu menatap Melinda dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih," katanya dengan suara yang lemah. "Anda telah memberi saya kedamaian yang saya cari." Melinda tersenyum, merasa hangat di dalam hatinya. Meskipun mereka berpisah, Melinda tahu bahwa mereka akan tetap terhubung oleh pengalaman yang telah mereka lalui bersama-sama. Melinda mulai menyadari perubahan yang aneh pada suaminya, Jim. Dia tampak gelisah dan penuh kecemasan, tidak bisa tidur dan tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Melinda merasa terpanggil untuk mencari tahu apa yang menyebabkan perubahan drastis ini, dan dia siap untuk mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Dengan hati yang penuh empati, Melinda memulai pencariannya untuk memahami perubahan yang terjadi pada Jim. Namun, apa yang dia temukan akan membawanya ke dalam dunia gelap yang penuh dengan penyesalan dan penderitaan. Melinda mulai menggali lebih dalam tentang perasaan gelisah yang dirasakan oleh Jim. Dia mencoba berbicara dengannya, mencari tahu apakah ada sesuatu yang mengganggunya, tetapi Jim menolak untuk membuka diri. Melihat keputusasaan yang terpancar dari wajah suaminya, Melinda merasa semakin tergugah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia mulai menyelidiki lebih dalam, mencari petunjuk tentang apa yang menyebabkan perubahan drastis dalam perilaku Jim. Akhirnya, Melinda menemukan petunjuk yang mengejutkan. Dia merasa adanya kehadiran spiritual yang tidak biasa yang mengelilingi Jim, sebuah roh yang memancarkan aura gelap yang mengganggu pikirannya. Tanpa ragu-ragu, Melinda mulai mencari tahu lebih banyak tentang roh tersebut. Dia memanggil Profesor Payne, panduan rohnya, untuk membantunya dalam upaya tersebut. Bersama-sama, mereka mencoba memahami tujuan roh itu dan bagaimana cara terbaik untuk membantu Jim. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Melinda akhirnya menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik perubahan drastis yang dialami oleh Jim.
Ternyata, roh yang menghantui Jim adalah seorang mantan narapidana yang meninggal dalam kecelakaan sepeda motor yang melibatkan Jim. Roh tersebut merasa sangat bersalah atas perbuatannya selama hidupnya, terutama atas kematian seorang anak yang terjadi dalam kecelakaan itu. Dia terus menghantui Jim, meminta maaf kepada keluarga anak yang meninggal tersebut dan memohon pengampunan atas kesalahannya. Melihat kedukaan yang tersembunyi di balik roh tersebut, Melinda merasa terpanggil untuk membantu. Dia tahu bahwa hanya dengan membantu roh itu menemukan kedamaian, Jim juga akan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Melinda mulai mencari tahu lebih banyak tentang keluarga anak yang meninggal dalam kecelakaan itu. Dia ingin memberikan keberanian kepada roh tersebut untuk menghadapi masa lalunya dan meminta maaf kepada keluarga yang ditinggalkannya. Dengan bantuan Profesor Payne, Melinda berhasil menemukan alamat keluarga anak tersebut. Dengan hati yang berat, dia pergi ke rumah mereka untuk memberitahu mereka tentang roh yang menghantui Jim dan keinginannya untuk meminta maaf. Awalnya, keluarga tersebut merasa terkejut dan marah atas pengetahuan tentang roh tersebut. Namun, setelah Melinda menjelaskan situasi dengan penuh empati, mereka mulai membuka hati mereka untuk menerima permohonan maaf roh tersebut. Setelah mengatur pertemuan antara roh dan keluarga anak yang meninggal, Melinda merasa lega. Dia tahu bahwa dia telah membantu membuka jalan bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan perasaan mereka yang terpendam. Ketika roh tersebut akhirnya bertemu dengan keluarga anak yang meninggal, dia mengucapkan permohonan maaf yang tulus atas perbuatannya. Meskipun awalnya terkejut, keluarga itu akhirnya menerima permintaan maafnya dengan hati yang terbuka. Melihat kedamaian yang terpancar dari kedua belah pihak, Melinda merasa bahagia. Dia tahu bahwa dia telah membantu membawa cahaya ke dalam kegelapan yang telah mengganggu Jim dan roh yang menghantui dia. Beberapa hari kemudian, Melinda merasa lega ketika dia melihat Jim kembali menjadi dirinya yang ceria dan bersemangat. Dia tahu bahwa dengan membantu roh yang tersesat menemukan kedamaian, dia juga telah membantu Jim menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri.